Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladzi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli tayyibinal kiram. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna melaksanakan kewajiban kita salat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan dengan taklim kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah tambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Diri kita, keluarga kita mudah-mudahan dijauhkan dari macam bala, dari macam musibah, dari macam penyakit, baik yang zahir maupun batin, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darrain amin. Qala iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya
Tujuan hakiki manusia itu diciptakan oleh Allah adalah menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi tujuan hakiki mah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu diperlukan penopang. Diperlukan ongkos. Salat saja ada ongkosnya. Hidup kita ini perlu ongkos, perlu bekal. Dalam rangka memenuhi bekal itu, maka manusia yang beribadah dibagi dua. Ada golongan asbab, ada golongan tajrid. Golongan asbab ini adalah orang yang usaha. Pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan golongan yang pertama, yaitu golongan asbab. Orang yang bekerja, yang berusaha, kasab, tujuannya adalah menopang ibadah, bukan mementingkan hawa nafsunya. Nah, yang kedua adalah golongan tajrid. Apa itu tajrid? Tajrid ini adalah orang yang melulu ibadah. Sehingga sehari-harinya dia tidak sibuk terhadap urusan duniawi. Dia tidak bekerja, tidak berusaha, tidak ada ma'isyah. Itu golongan tajrid. Dan ini sudah ada semenjak agama kita sudah ada. Cuman apakah tadi asbab itu diridhoi oleh Allah atau tidak? Pada pertemuan terakhir kita sudah disebutkan usaha manakah yang kira-kira Allah itu redho kepada kita. Termasuk adalah tajrid. Tajrid manakah yang sekira-kira Allah itu redho kepada diri kita. Kalau kita lihat ada perbedaan antara tajrid dengan asbab, tentu tajrid ini makomnya lebih tinggi daripada asbab. Kenapa? Karena tajrid susah. Bagaimana dia mencukupi kehidupan sehari-hari tanpa bekerja? Ini susah. Tapi tetap ada, kelompok itu tetap ada. Alamatu iqamatillahi laka bitajridi. Maka untuk mengetahui apakah orang itu tajridnya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ada ciri atau ada alamatnya. Kalau bulan yang terakhir itu kita sebutkan cirinya orang itu tajrid diridhoi oleh Allah atau tidak, kita disebutkan cirinya, alamatnya. Maka sekarang kita menyebutkan alamatu tajrid. Ciri kalau orang itu berada pada makom tajrid dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ada cirinya. Yang pertama, yassarolaka al-kifayata. Yassarolaka al-kifayata. Allah mempermudah segala macam kebutuhan hidupnya. Padahal dia tidak berusaha apa-apa. Dia tidak berdagang misalnya. Bahkan dia tidak menanam modal. Dia tidak bertani, dia tidak berkebun, tapi hidupnya kecukupan. Sehingga dia nggak ngapa-ngapain. Cuman kita berpikir apakah itu ada? Ada. Ada. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seseorang kadang dengan sabab, kadang tanpa sabab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki tanpa disangka, tanpa diduganya. Jadi memang makanya golongan tajrid ini golongan yang lebih tinggi. Karena kenapa? Ya kalau kita bisa sebut golongan muttaqin lah. Aneh dia tidak usaha, tapi penopang ibadahnya senantiasa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Nah, ini berarti ciri kalau orang ini berada pada makom tajrid. Yang pertama. Yang kedua, ja'alan nafsaka mutmainnatan inda adami husuliha. Orang yang sudah berada pada makom tajrid, cirinya tajrid itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alan nafsaka mutmainnatan, jiwanya sudah tenang. Jiwanya sudah tenang inda adami husuliha, ketika rizkinya kagak ada. Jadi beda dengan orang yang tidak tajrid. Kalau golongan kita kan di mana ada rezeki kita tenang. Misalnya kita masih bekerja kepada seseorang, kita tenang. Tapi orang yang cirinya tajrid, begitu dia setiap hari cukup oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dicukupi, dia banyak bersyukur kepada Allah. Tapi tiba-tiba satu hari, 2 hari atau 1 bulan tidak ada pemasukan pun jiwanya sudah mutmainnah, sudah tenang. Makanya saya katakan barusan bahwasanya makom tajrid itu lebih tinggi dia daripada makom asbab. Dalam hal apa? Dalam hal kejiwaan rohaninya. Ada dulu seorang yang mungkin tinggi dari segi tawakalnya, tafwidnya kepada Allah, taslimnya kepada Allah, dari segala-galanya. Tapi kalau ada orang yang mengaku dia tajrid, dia nggak usaha, lalu tiba-tiba ada rezekinya dicukupi, dan tiba-tiba dia tidak ada rezeki lalu dia berkeluh kesah, berarti bohong. Bohong berarti. Biasa dia nggak pernah bekerja, nggak kemana, dicukupin oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tiba-tiba dia tidak dicukupi. 1 hari dia berkurang, dia punya harta, lalu dia berkeluh kesah, gelisah dia kepada Allah. Mohon maaf saya katakan, bohong. Dia punya makom tajridnya bohong. Karena kenapa? Tawakalnya tidak sempurna. Karena ciri orang tajrid berarti dia imannya kepada Allah kuat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya kuat. Tawakalnya ada 4. Kata Syekh Ahmad Syakir ini ada 4. Al-mutawakkil alal mal, pertama ada orang yang tawakal bertopang kepada hartanya. Selagi dia punya harta, dia tenang. Tapi dia nggak punya harta, dia tidak tenang. Berarti belum tawakal dan belum ada makom tajrid. Coba orang makom tajrid itu sama aja. Mau susah, mau senang, pokoknya tetap saja dia sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Allah Yakub. Nabi Yakub di dalam Al-Quran itu disebutkan ibadahnya luar biasa banyaknya, hartanya pun banyak, sampai iblis itu protes dia kepada Allah. Ya Allah, ini Yakub, dia kuat ibadahnya, tidak kurang munajatnya kepada engkau, karena dia orang berpunya, dia hartanya banyak. Coba kalau dia miskin, dia punya ternak tuh ribuan ekor, dia punya pertanian tuh hektaran, dia punya istri soleha, dia punya anak tampan-tampan, cantik-cantik. Coba kalau dia miskin, apakah dia masih kuat ibadahnya? Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 malam
dikeluarkanlah angin panas, seketika itu juga tanamannya mati, kebunannya mati. Satu malam juga dia punya ternak, semuanya mati, ribuan ternaknya tidak tersisa, semuanya mati. Begitu pagi hari dia dikabarkan bahwasanya hewan ternaknya semua mati, dia malah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat dia takarrubnya kepada Allah. Nabi Yakub beberapa hari terus sampai 1 bulan setengah tahun dalam keadaan susah, sejengkal pun dia tidak mundur dari sajadahnya. Maka iblis datang lagi, protes lagi kepada Allah. Ya Allah, boleh jadi Yakub ibadahnya kuat karena di sekelilingnya masih ada putra-putrinya sebagai penghiburnya. Coba kalau anaknya udah nggak ada, belum tentu dia hebat ibadahnya kepada engkau. Maka Allah mengirimkan penyakit, putra-putrinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya, apa bergeser? Tidak, Yakub. Sampai yang terakhir yang kita tahu, dia dikasih penyakit yang demikian dahsyatnya, tidak bergeser. Ini ciri daripada orang yang tajrid, orang yang tidak memikirkan lagi urusan dunia. Sampai datang malaikat Jibril mengabarkan kabar gembira kepada Yakub. Kata Jibril, angkat sejadahmu yang biasa kamu sujud itu, injak dengan kakimu, urkud birijlika. Diinjak oleh Nabi Yakub. Begitu diinjak keluar air, mandi. Begitu beliau mandi, sehat seperti sedia kala, hartanya kembali, putra putrinya diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan yang soleh dan soleha, tidak bergeming, tidak ada perubahan. Tuh contoh orang yang tajrid. Jadi orang yang makom tajrid adalah sudah mutmainnah, maka dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, orang yang punya jiwa tenang, irji'i ila rabbiki. Nanti kalau dia pulang, kalau dia meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga, ada mutama'i lima fi aidin nasi. Ciri orang yang tajrid tidak rakus kepada milik orang lain, tidak tamak, tidak rakus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hal apa tidak rakus? Misalnya dia bertemu, katanya dia tidak usaha, katanya dia bekerja, katanya dia hanya menggantungkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang yang berpunya, dia melirik. Ada orang yang punya harta datang, dia melirik, dia deketin tuh orang yang punya harta. Itu bukan tajrid, bohong tajridnya itu. Sebab bagi orang yang tajrid, siapapun yang datang pada dirinya, baik itu orang susah maupun orang kaya, nggak ada bedanya. Kenapa dia deketin yang kaya? Ya supaya diberi. Itu bukan tajrid, itu ada modus namanya, pora-pora berbicara bijak dan sebagainya supaya orang tertarik. Itu bukan tajrid, itu bohong namanya. Maka kata ulama, daripada ciri yang ketika ada mutama'i lima fi aidin nasi, orang yang tajrid dia tidak tamak, dia tidak rakus kepada milik orang lain. Dalam hal apa? Supaya dibagi, atau supaya diutangi, atau supaya dipinjami. Tidak seperti itu. Meskipun dia dalam keadaan susahnya luar biasa. Jadi orang yang tajrid meskipun secara finansial, secara ekonomi dia dalam keadaan susahnya luar biasa, sekali-kali di dalam lisannya, di dalam tangannya dia tidak akan menadahkan sama sekali. Jangankan sampai terlontar dalam lisannya, di dalam hati aja nggak kepikiran untuk minta dia kepada makhluk. Dia akan kembalikan semuanya kepada Allah. Dia akan munajat, dia akan meminta kepada Allah.
Itu ciri orang yang tajrid. Jadi dari sini kita bisa mengukur standarisasi orang yang tajrid, apakah benar atau bohong nih orang. Selanjutnya, yang kalah penting, ciri daripada orang yang tajrid, sofa'u waqtika alal istighali bi ibadatillahi ta'ala. Waktunya sudah jernih, sudah bersih waktunya, hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah saja. Gak ada urusan-urusan yang lain. Gak jauh daripada baca Quran, sholat berjamaah, hadir di majlis ilmu, gak jauh daripada aurat, gak jauh kalau dia punya kelebihan sedikit daripada sodakoh, gak jauh daripada nasihat, gak jauh daripada ibadah. Itu ciri orang yang tajrid. Jadi setiap hari sibuk waktunya dipenuhi dengan ibadah, baik belajar maupun ngajar. Ciri orang yang tajrid. Idza wajada madzukira la yantaqilu ilal asbabi, maka kalau seseorang telah menemukan apa yang telah disebutkan dalam dirinya, kecukupan setiap hari, kolbunya sudah tumaknina, sudah anteng, tidak rakus kepada apa yang dimiliki oleh manusia, lalu hatinya hanya sibuknya, jiwa raganya hanya sibuk ibadah kepada Allah, la yantaqilu ilal asbab, dia jangan pindah kepada asbab. Jangan pindah pengen asbab. Misalnya gini, saya pengen buka usaha, saya ingin berdagang, saya ingin bekerja. Jangan dia pindah. Mau apa lagi? Karena sudah dicukupin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pindah. Illa bi amri syaikhihi, kecuali ada perintah dari guru. Kalau dia memiliki seorang guru yang waskita, yang waspada, yang basirohnya menyala, kecuali dari gurunya. Kata gurunya, kamu harus berpindah. Yang sekarang berada pada makom tajrid, kamu harus pindah kepada makom asbab. Demikian pula orang yang pada makom asbab, yang dia sudah usaha, hartanya banyak untuk menolongi kaum muslimin, walaupun dia usaha tidak lupa dengan zikir, tidak lupa dengan ibadah, dia jangan pindah. Orang yang sedang usaha jangan pindah ke makom tajrid. Orang yang sudah pada makom tajrid pun jangan pindah kepada makom asbab. Illa bi amri syaikhihi, kecuali ada perintah isyarat dari guru, au bi isyaratin wadhihatin, atau ada isyarat yang jelas terlihat. Kata ad-duri madzukira, seperti apa yang telah disebutkan itu sulit dalam dirinya. Gini, sulit itu seperti apa? Yang biasanya orang yang tajrid nih, kita bicara tajrid, sehari-hari itu sudah tercukupi rizkinya, tiba-tiba macet rizkinya. Waduh, sudah sebulan, sudah 2 bulan, sudah tidak ada lagi pemasukan, goncang hatinya. Itu berarti uzur. Atau misalnya tiba-tiba hatinya sudah tidak tumak ninah. Yang biasanya kalau ada rizki dia bersyukur kepada Allah, enggak ada rizki tetap bersyukur kepada Allah, tumak ninah. Lalu tiba-tiba ini hati jadi tidak tenang, jadi tidak tumak ninah hatinya, gelisah dia karena enggak punya rezeki. Itu berarti uzur. Itu sudah isyarat itu. Atau tiba-tiba dia selalu senang dengan apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Lihat orang kaya senang dia, lihat orang yang hartanya banyak senang dia. Wah, ini bahaya sudah ini. Atau dia sudah tidak sibuk lagi dengan ibadah. Yang biasanya sehari baca Quran bisa 10 juz, baca sholawat bisa 1000 kali, sholat qiyamul lail, ini tiba-tiba sudah malas dia, lebih banyak ngobrol yang nggak ada gunanya. Nah, kalau sudah terjadi hal seperti itu, maka dia jangan ada di makom tajrid lagi. Lebih baik dia bekerja, lebih baik dia usaha. Karena berarti udah nggak ada redha Allah, berarti di situ pada makom tajrid. Kesimpulannya, apabila seseorang itu berada pada makom asbab,
sedang usaha. Kemarin saya sebutin ciri-ciri usaha yang diridhoi oleh Allah. Di antaranya husnul kifayah, ada kecukupan. Terus yang kedua, mujalasatul abror, walaupun dia usaha, dia bekerja, enggak pernah lari dari majlis-majlis ulama, selalu dekat dengan ulama, selalu dekat dengan kiai, dengan ajengan. Dan juga tidak lupa kepada wirid dan zikirnya, walaupun dia bekerja, walaupun dia usaha, dia tidak lupa kepada wirid dan zikirnya. Rizki yang dia dapatkan dari usaha selalu dia gunakan pada fadilah-fadilah harta, fadilah-fadilah mal. Dia sedekahkan kepada yang membutuhkan, aunul muslimin, nolong orang muslim dan sebagainya. Kalau dia usahanya sudah seperti itu, sudah bagus, dia jangan pindah ke makom tajrid, tetaplah di situ. Kecuali usahanya ada isyarat yang mesti dia pindah ke tajrid, usahanya nggak maju, rezekinya kurang, atau sekalinya dia bisnis, selalu bisnisnya itu kumpul dengan orang-orang yang tidak baik, berhubungan dengan, mohon maaf, barang riba, hal-hal yang haram. Nah, buru-burulah pindah. Atau dia lalai dengan ibadah dalam usahanya, sholat 5 waktunya ketinggalan terus bertahun-tahun begitu, itu sudah isyarat, itu sudah haruslah dia pindah ke makom tajrid. Nah, orang yang pada makom tajrid yang sudah ditetapkan oleh Allah, jangan pindah ke makom asbab. Kenapa orang asbab jangan pindah ke makom tajrid? Itu karena ada syahwatul khafiyah, syahwat yang samar. Kata orang yang lagi usaha, enak kali dia nggak kemana-mana, dicukupin rezekinya. Kalau begitu saya mau ibadah aja deh, biar rezeki saya dicukupin. Itu syahwat. Lagi dia nggak ada kemampuan di situ. Orang yang sudah tajrid pun janganlah dia pengen asbab karena merosot dari makom yang tinggi. Ada seorang ulama, kalau tidak salah Imam Asma'i, kalau tidak salah gitu. Ini beliau ini walaupun ulama, makomnya tajrid. Kenapa? Karena sibuknya hanya dengan ilmu dan ibadah. Dia punya anak lumayan banyak, putra-putrinya, semuanya hafidhah, hafal Quran. Tapi karena keinginan beliau ini dengan ilmu sangat tinggi, karena ilmu adalah satu tangga untuk makrifat kepada Allah. Jadi makrifat kepada Allah itu salah satu tangganya adalah ilmu. Enggak ujuk-ujuk lalu tiba-tiba langsung dia makrifat kepada Allah. Ilmu salah satu tangganya. Maka dia mohon restu kepada istrinya. Dia bilang, "Dek, saya ingin berangkat ke Syam, daerah Suria." Untuk apa, Bang? Thalabul ilmi. Istrinya sudah tahu perjalanan dari Baghdad ke Syam itu lumayan jauh. Berbulan-bulan mengikuti transportasi zaman dahulu. Kata istrinya, lah kalau abang berangkat, nanti kita sekeluarga siapa yang membiayai hidup kita ini? Diam dia, nggak melanjutkan permintaannya. Besoknya dia bicara lagi. Tiba-tiba ada putrinya nih yang dengar, langsung nyeletuk. Kata putrinya, "Ibu, semua rezeki itu sudah Allah yang ngatur. Ibu tidak mendengar firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Semua binatang melata di muka bumi itu sudah dikasih rezeki semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya diam dia. Dalam hati, benar juga, saya yakin, percaya. Ya, itu firman Allah, tapi belum sampai ke hati saya. Lah kalau suami saya nggak ada, nanti saya makan sehari-hari gimana? Tapi ini Imam Asma'i bukan, ini imam, bukan sekedar ilmunya yang sempurna, tentu makrifatnya, tawakalnya, keyakinannya kepada Allah, dia sudah waspada. Maka istrinya, kalau abang mau begitu silakan saya perkenankan, saya restuin. Maka dikasihlah ongkos untuk keluarganya oleh Imam Asma'i, hanya cukup hanya sekitar 1 bulan saja.
Nih saya kasih uang. Istrinya tahu kalau uang itu hanya cukup 1 bulan, nanti 2 bulan 3 bulan dia bingung deh gimana ceritanya. Berangkat Imam Asma'i, begitu dapat 1 bulan pas gak ada yang dimakan, nggak ada yang dimakan. Jadi nggak ada yang dimakan, nggak ada yang dimasak, dia hanya merebus air saja untuk minum. Tuh anak, ya kita tahulah rasanya lapar. Sekarang kita lagi lapar. Dia lihat wajah anaknya cemas-cemas sama ibu. Tiba-tiba menjelang waktu zuhur, rumahnya ada yang ketuk pintu. Dok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keluarlah ibu, ada 1 rombongan berkuda. Gagah. Ibu, mohon maaf, kira-kira boleh tidak saya menumpang istirahat di rumah ibu? Silakan tuan, silakan. Ya kebetulan Imam Asma itu dia punya serambi. Biasa santri-santri itu suka ngajar, cuman karena gurunya lagi pergi ke Syam, jadi dia liburkan. Silakan tuan. Si ibu ini cemas. Kenapa cemasnya? Nggak ada yang disuguhkan untuk tamu. Waduh, saya zalim nih, ada tamu saya nggak dikasih suguhan. Maka mereka itu bersuci, mandi, salin baju, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, ini tamu ini tidurlah di ruangan itu yang luas itu, majelis. Selesai sholat asar, si ibu ini ngomong, Tuhan mohon maaf, saya tidak bisa menyuguhkan apa-apa, hanya air putih saja. Mohon maaf, saya tidak bisa menyuguhkan, hanya air putih saja. Enggak apa-apa bu, saya hanya menumpang istirahat untuk melanjutkan perjalanan saya. Selesai sholat asar, mereka berkemas, pamit pulang. Begitu pamit, semua ini orang-orang sudah naik di atas kuda, maka pemimpinnya bertanya, ibu, ini rumah siapa? Mohon maaf tuan, ini rumah suami saya. Siapa namanya? Imam Asma'i. Kaget, yang tamunya itu kaget. Kenal, siapa yang tidak kenal dengan ulama ini? Ulama yang alimul alama, yang arif billah. Maka dia ngomong, langsung dia ambil kantong emas, dilemparkan depan pintunya. Maka semua pengawal-pengawalnya itu semua juga ngikutin ngasih. Sampai begitu pintu mau dibuka nggak bisa, karena kenapa? Terhalang oleh tumpukan emas itu. Nah istrinya Imam Asma'i heran, Tuhan ini siapa? Dia kata Syekh Khalifah Abil Muzaffar. Yang datang ke rumahnya ini adalah khalifah, nggak taunya raja. Maka itu istrinya sujud syukur, dia nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan kepada anaknya tuh yang mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kalau bicara makom tajrid tidak akan jauh daripada bab tawakal yang kamil, yang sempurna. Makanya biar diaduk bagaimanapun tetap makom tajrid dalam perjalanannya itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan makomul asbab. Cuman Ibnu Athaillah mewantikan, yang namanya perjalanan kepada Allah itu bukan kamu berada di mananya, tetapi kamu harus redha kepada ketentuan Allah. Ketika kamu usaha, ya usaha, karena Islam itu tidak menghapuskan bidang tetapi mengisi bidang. Jangan mentang-mentang kamu pengen makrifat kepada Allah lalu tiba-tiba, waduh kalau begitu kayak kerja mulu saya akan sampai kapan? Akhirnya dia berhenti kerja. Ketika dia berhenti kerja, dia hanya sibuk ibadah saja, nggak kuat. Akhirnya jadi pengangguran, ibadahnya nggak kuat. Bahaya, itu tipu daya setan. Jadi apa yang sudah Allah takdirkan kepada diri kita sekarang, jalankanlah. Maka itu pada hakikatnya ketika dia redha kepada ketentuan Allah, disitulah sya'an. Kalau kata ulama ahli, sya'an kata ulama, itulah makom kamu, kedudukan kamu yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'na hadza jam'an marhumah waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina ma'nan syaqiyyan wa la matrudan wa la mahrumah. Allahumma hdina min 'indik warhamna min fadlik wanzil 'alaina min barakatik walbisna libasal 'afwik wahdina subulas salam minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina warzuqna at-taufiqa wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, banyak kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.